Kenamaan tanah air Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang karib disapa Gus Miftah hadir di Auditorium Universitas Islam Sultan Agung Unisula, Semarang guna sidang skripsi terbuka dan orasi kebangsaan pada Senin 6 Februari 2023. Ulama yang memiliki ciri khas rambut panjang sepunggung dan belangkon tersebut meraih gelar sarjana pendidikan Islam dari Prodi PAI FAI Unisula. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan oleh rekan Amanda Rizkiana, reporter Tribun Jateng. Silakan laporan Anda, rekan Amanda Rizkiana. Baik, terima kasih rekan Justina. Ulama kenamaan tanah air Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah pada Senin tanggal 6 Februari 2023 melaksanakan sidang terbuka dan orasi kebangsaan berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah yang dipimpin langsung oleh Rektor Unisula Profesor Dr. Gunarto SH.MH yang juga bertindak sebagai Ketua Majelis Sidang. Pada sidang terbuka ini dihadiri pula oleh Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Andus Mukhtar Arifin M.Lib, ada pula dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi Ahmad Muflihin MPD yang juga Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam bersama Muhammad Farhan MPDI, juga Dr. Khaironi MAG MPDI dan Sakijan Attoilah MPD. Ulama yang memiliki ciri khas rambut panjang sepunggung dan belangkon tersebut meraih gelar sarjana pendidikan Islam dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam Unisula. Saat berorasi di hadapan ribuan hadirin, pemimpin pondok pesantren Ora Aji Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyampaikan bahwa latar belakangnya menempuh pendidikan S1 di usia yang tak lagi belia dengan rekan sejawatnya tersebut karena pada suatu hari ada anak kecil berusia 7 tahun yang ketika ditanya oleh Gus Miftah, apa cita-citanya? Anak kecil ini menjawab, ia bercita-cita ingin menjadi seperti Gus Miftah. Lalu ditanya kembali oleh Gus Miftah, kenapa ingin jadi Gus Miftah? Anak kecil ini menjawab, ia ingin jadi ulama meskipun tidak lulus kuliah. Nah, dari jawaban anak tersebut, Gus Miftah berkontemplasi dan ia merasa jawaban anak ini merupakan presiden dan teladan buruk bagi santri. Ia menyadari pilihannya tidak menyelesaikan pendidikan yang tinggal skripsi di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bukanlah sebuah keputusan yang bijak. Ditambah dengan berbagai penawaran sebagai doktor honoris causa atau doktor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi di tanah air maupun mancanegara membuat Gus Miftah sedikit galau. Setelah berkonsultasi dengan sang guru Habib Lutfi bin Yahya yang dari Pekalongan, Gus Miftah mantap melanjutkan pendidikannya di Unisula. Ia mengatakan ia mantap menyelesaikan pendidikannya bahkan kalau perlu hingga S2 dan S3 supaya nanti ia mendapatkan gelar doktor beneran bukan hanya sebagai doktor kehormatan. Gus Miftah juga ingin agar Santi bisa memiliki motivasi menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Ia bahkan sempat berseloroh bahwa 5 tahun mendatang ia akan memiliki gelar yang akan menandingi gelar rektor Unisula tersebut. Adapun alasannya memilih melanjutkan di Unisula karena akreditasi kampus yang berlokasi di Jalan Kaligawe Raya, Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ini telah berakreditasi unggul. Selain itu, Unisula juga memiliki visi dakwah yang sejalan dengan nilai yang ia yakini, yakni menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berdasarkan pantauan Tribun Jateng pada laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman masuk kuliah tahun 2021 di Prodi Pendidikan Agama Islam Unisula dengan status awal mahasiswa pindahan. Gus Miftah telah mengikuti perkuliahan sejak semester ganjil, semester genap, dan semester antara pada tahun akademik 2021-2022.
Dan pada semester ganjil akademik 2022-2023, ia telah dan dia juga telah menyelesaikan 25 mata kuliah dengan total 55 SKS. Sementara itu, Rektor Unisula, Profesor Gunarto menyampaikan hari ini Unisula mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya FAI Unisula, karena dipercaya menguji ulama besar yang sangat dekat dengan umat dan juga dekat dengan pemerintah. Profesor Gunarto menyampaikan bahwa skripsinya sangat bagus karena beliau menulis dan mengembangkan penelitian berdasarkan realitas dakwah yang dilakukannya yang terbukti efektif di masyarakat. Profesor Gunarto juga menyampaikan bahwa Gus Miftah mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA atau surat persetujuan untuk melanjutkan studi magister di program magister pendidikan agama Islam Unisula. Atas skripsi dan penyelesaian studi tersebut, Unisula memberikan nilai 95 untuk skripsi dan Gus Miftah mendapat indeks prestasi kumulatif 3,56, menyandang gelar summa cum laude atau lulusan dengan predikat kehormatan tertinggi. Sidang skripsi terbuka untuk masyarakat umum ini mendapatkan penghargaan dari Lembaga Pencatatan Rekor Indonesia Dunia. Yang mendapat penghargaan tersebut antara lain Gus Miftah atas prestasi ujian skripsi dengan penonton terbanyak, kemudian penghargaan kepada Rektor Unisula atas inisiasi penyelenggaraan sidang skripsi dengan penonton terbanyak, dan diberikan juga penghargaan pada Dekan FAI Unisula sebagai penyelenggara sidang skripsi dengan penonton terbanyak. Sekian rekan Justina. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Amanda Rizkiana, reporter Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Gus Miftah. Mas Dudi, ya. Terkait skripsinya, Prof. Kenapa mengangkat judul skripsinya seperti itu? Rasanya mengangkat judul skripsi itu dulu setelah media televisi itu kalah dari YouTube, artinya walaupun masih ada 60 juta penonton yang mengandalkan acara TV, itu kan hiburan masyarakat berpindah ke YouTube. Hari ini YouTube sudah kembali oleng, berpindah ke TikTok. Dan ternyata kenapa TikTok itu kemudian menjadi salah satu rujukan masyarakat untuk hiburan dan belajar? Karena simpel, karena mudah. Nah, artinya masyarakat hari ini, terutama anak-anak milenial, itu yang mereka butuhkan itu sesuatu yang simpel, yang mudah, yang sederhana. Nah, berangkat dari pemikiran inilah kemudian kenapa kita menggunakan metode Al-Mizah yang artinya adalah fun learning. Makanya saya dulu pernah membuat acara di TV itu namanya, jadi kalau Imam Abu Hasan Asadili itu mengatakan kalau kamu punya guru kamu tidak bisa membuat kamu tertawa, tinggalkan. Kenapa? Karena membosankan. Saya pernah studi kasus dulu sama Mas Dedi itu kita undang di Somasi, acara kita humor itu di podcast itu. Orang yang khusyuk sekalipun itu ternyata ketika habitnya itu dilatih itu bisa lucu juga gitu. Artinya kalau kemudian persoalan skill humor ini saya yakin bisa dipelajari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.